Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatur Rahmah dari kelas PAIN akan mempresentasikan tugas 1 pengelolaan kelas. Definisi pengelolaan kelas. Menurut Ari Kunto, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Menurut Lembeh, manajemen kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas yang dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan untuk memaksimumkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Manajemen kelas menurut Maman Rahman adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk menata kehidupan kelas dan membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal, serta mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Tujuan pengelolaan kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Tujuan lainnya adalah mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas antara lain mewujudkan situasi dan kondisi kelas, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Menurut Jamara, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpan. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Prinsip yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Prinsip kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Prinsip keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal. Yang ketujuh, stabilitas emosi yang stabil. Guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Lalu selanjutnya, optimisme dan percaya diri. Diharapkan guru punya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar. Lalu yang kesembilan, kesederhanaan, baik dalam penampilan maupun pakaian. Lalu selanjutnya, adil. Seorang guru harus menyamakan peserta didik
tanpa membeda-bedakan gendernya, yang kaya maupun siswa yang miskin, yang pintar maupun yang bodoh, adil dalam memberikan nilai. Lalu prinsip selanjutnya yaitu humoris. Seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai, tidak kaku. Kadang-kadang ada suatu cerita yang membuat anak didik tertawa. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.